Perkenalkan, nama saya Ananda Indi Artanti dengan NIM 425012. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari AI Teachable Machine guna memenuhi salah satu ujian akhir semester praktikum farmasi digital yang diampu oleh Bapak Hasan Aminda Syafruddin. Silakan menonton. Jadi kita masuk ke Google dan ketik Teachable Machine. Kita ketik, kemudian kita ambil yang paling atas ini ya teman-teman. Kita tunggu, lalu di sini ada Get Start. Di sini ada 3, ada Image Project, Audio Project, Pose Project. Kita gunakan yang Image Project terlebih dahulu untuk mendeteksi sebuah gambar menggunakan standar image model. Di sini ada kelas pertama, kelas kedua. Jika ingin menambah kelas, maka bisa menggunakan Add a Class. Di sini saya hanya akan menggunakan 2 kelas. Yang kelas pertama kita beri nama Miki. Kelas kedua kita beri nama Kami Bertiga. Nah, di sini bisa menggunakan webcam maupun upload sebuah gambar yang sudah ada di device Windows kita masing-masing. Tapi di sini saya akan menggunakan webcam. Nah, di sini kita akan menggunakan Miki terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan Miki. Di hold to record dari banyak sisi. Kita ambil 16 aja, teman-teman. Setelah sudah, kita ambil gambar yang kedua, yaitu webcam yang kami bertiga. Nah, seperti ini. Hold to record lagi dengan 16 foto yang sama. Dari segala sisi. Karena ini kelebihan fotonya, bisa kita hapus. Oke. Setelah itu kita train model. Kita menunggu untuk ini. Nah, sudah keluar hasilnya. Di sini ketika saya sendirian hanya 94% saja. Ketika saya bersama dengan Miki, sekitar 60-an% karena outputnya itu hanya Miki dan kami bertiga. Kalau kami bertiga itu 100%. Jika mini saja hanya 84%. Jika saya saja hampir mau 100%, tapi hanya 92 saja. Jadi dia hanya mendeteksi yang tadi kita masukkan gambarnya, kelasnya. 100% ketika kami bertiga. Saya dengan Miki hanya 90%-an. Miki sendiri 100% karena tadi dia kelas yang pertama. Saya dengan Mini mencapai 100% bahkan. Karena latarnya juga yang mempengaruhi, latar dari tempatnya juga mempengaruhi. %99 ya. Bahkan ini 99%.
5. Jadi untuk image project sendiri itu data yang saya input menggunakan boneka Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan diri saya sendiri, karena tentunya ketiga ini memiliki visual yang berbeda, bentuk yang berbeda, pola yang berbeda tentunya, dan juga saya memilih tempat pencahayaan yang juga yang berbeda. Dan ketika setiap gambar yang saya ambil itu berbeda-beda, ada yang dilihat dari sisi sebelah sini, ada yang dilihat dari sisi sebelah sini, ada yang agak maju, itu agar AI-nya itu bisa mengenali objek kami bertiga dalam kondisi apapun. Nah, ketika training mode atau ketika saya menekan training proses itu, AI itu akan mengubah dari sebuah gambar tadi menjadi sebuah data numerik untuk dipelajari fitur-fiturnya, seperti gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya, polanya kami bertiga itu seperti apa. Nah, dari situ AI dapat mempelajari bahwa setiap kelas yang saya berikan itu ternyata memiliki model yang berbeda-beda dan dapat dikenali untuk bisa menuju ke proses mengujinya seperti itu. Nah, untuk uji dan evaluasinya itu ternyata ketika diuji secara langsung memiliki presentase yang berbeda-beda. Ketika saya dengan boneka saya kami bertiga, dan ketika hanya boneka saya yang Mickey Mouse 1 ternyata berbeda, tapi hampir mendekati, karena memang di kedua kelas itu memang ada boneka saya Mickey Mouse sendiri, ada yang kami bertiga, saya dan 2 boneka saya, seperti itu. Jadi presentasenya agak mendekati karena memang banyak ya kesamaan di antara 2 kelas tersebut. Mulai dari tempatnya yang berbeda hanya ketika ada saya sebagai manusia di situ. Jadi ketika 2 boneka disatukan lalu kemudian ada saya, itu membuat AI-nya gampang untuk mendeteksi bahwa ada hal lain di dalam gambar tersebut, seperti itu. Oke, kita kembali ke menu awal, dan yang kedua kita akan mencoba audio project. Di sini ada background noise. Background noise itu berfungsi untuk suara yang random aja. Seperti kita contohnya merecord Kalau kelebihan kita hapus ya teman-teman. Udah 20 audio minumnya. Yang kedua kita botol. Kita record. Oke, kita ekstrak sampai 8. Setelah itu kita tambahkan kelas yang lain, guys. Kemudian kita rekam. Guys, ekstrak, kita tambahkan sampai 8. Kemudian kita train model, kita tunggu agak lama. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Kita cek.
Yang botol hampir 93 yang botol. Guys, yang guys hampir 90 yang tadi. Sekarang coba background voice-nya hampir 90 yang botol. Yang botol masih belum bisa terlalu mengenali, masih sedikit, masih tercampur dengan background noise-nya. Guys, yang guys udah 92. Guys 80. Untuk AI ini, jika background noise-nya tercampur dengan suara yang lain, kurang jelas untuk mendeteksinya. Tapi ketika saya mencobakan yang guys, lumayan dia bisa mendeteksi yang benar. Cuma untuk botol bisa, cuma agak kurang bisa tercampur dengan background noise-nya. Guys, yang guys sudah cukup bagus ya untuk mengenali suaranya. Kalau background noise ya mengenali suaranya. Guys ya. Untuk audio projectnya saya memilih datanya tadi yang background noise-nya untuk suara yang random itu saya memilih ketika saya yang sedang batuk-batuk dan juga pukulan saya mengetok kaca. Nah, terus juga pada kelas yang pertama saya memberikan pukulan botol plastik, dan juga yang kedua ada suara, saya mengeluarkan suara yang bilang guys, itu tentu adalah 3 suara yang sangat berbeda. Jadi saya masukkan suara pukulan botol dan suara guys itu karena keduanya itu memiliki karakteristik yang jelas sangat berbeda dan juga intonasi yang berbeda, agar pada AI ini, pada model ini itu tidak salah dalam mengenali sebuah suara dan dapat mengenali juga suara dalam berbagai kondisi. Nah, ketika training prosesnya itu tuh AI akan mengubah suara menjadi data numerik juga, lalu mengekstraknya dengan cara AI-nya melihat frekuensi suaranya, durasinya, dan juga amplitudenya, dan juga pola dari suara tersebut itu seperti apa. Dan dari situ AI akan menganalisis tentang karakteristik masing-masing dari data yang saya berikan, seperti itu. Dan untuk pengujiannya, ketika testingnya itu ternyata AI itu menunjukkan presentase yang berbeda. Ketika saya mengucap guys, dia itu benar-benar, karena pada saat di suara yang random itu saya tidak mengucapkan guys, tapi ketika saya memukul sebuah botol, itu di suara background noise-nya itu ikut mendeteksi, karena memang bercampur suaranya dengan suara botol tadi. Walaupun botol tadi ada suara tersendirinya, tetapi ketika di background noise tersebut memang ada suara dari botol tersebut. Jadi AI mengira bahwa itu adalah suara pukulan botol yang tersendiri, tapi tidak, itu juga adalah pukulan botol maupun suara yang random, seperti itu. Kemudian ketika saya mengucap guys,
antara suara yang random dengan botol plastik itu tidak ada presentasenya karena memang frekuensi suaranya berbeda juga. Jadi ketika saya mengucapkan guys, presentasinya menunjukkan 100% bahwa AI-nya dapat mengenali, kecuali yang suara background noise dengan botol dia kurang bisa membedakan karena memang tadi ketika background noise itu saya kasih ada suara botolnya, ada suara ketukan botol, dan ketika di kelas yang pertama saya juga kasih pukulan yang benar-benar botol, tidak dicampur dengan suara lain. Tapi ketika di background noise saya campur dengan suara botol juga, jadi AI-nya kurang bisa membedakan mana yang itu suara hanya random, mana yang benar-benar itu adalah botol yang dipukul, seperti itu. Kecuali untuk yang guys, karena itu memang berbeda sekali frekuensinya dan juga notasi suaranya juga berbeda. Baik, kita kembali ke menu yang awal seperti tadi. Kita ke project yang ketiga, yaitu pose project, di mana kita akan membuat sebuah gaya. Di sini ada kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1-nya kita isi dengan tangan lurus. Yang pose yang kelas kedua kita isi dengan tangan love. Di sini saya akan menggunakan webcam seperti tadi, tangan lurus. Selanjutnya kita menggunakan 7 pose. Lalu yang kedua ada tangan love, kita menggunakan webcam juga. Oke, sudah, kita ke train model. Kita tunggu beberapa saat. Baik, untuk tangan lurus itu 100% karena memang dua-duanya. Kemudian tangan love kalau kita coba satu juga 100%. Dua, apabila seperti ini maka bergerak dua-duanya. Tapi jika seperti ini hanya satu seperti ini, ya satu seperti ini. Tetapi jika kedua-duanya seperti ini, maka dua-duanya juga ikut bergerak antara tangan lurus dengan tangan love. Oke. Project yang ketiga yaitu pose project, saya memilih datanya itu kedua tangan saya lurus, dan juga kedua itu untuk kelas yang pertama, dan untuk kelas yang kedua saya membuat bentuk love di pipi saya, itu karena jelas kedua hal itu memiliki bentuk yang berbeda, di mana yang di kelas pertama tangan lurus itu hanya memperlihatkan tangan saya saja, dan yang kelas kedua itu memperlihatkan wajah saya dan juga bentuk love seperti ini. Itu sangat mudah untuk AI membedakan antara kedua kelas tersebut. Nah, antara posisi yang saya ambil tadi dengan jarak modelnya itu tidak sama, jadi AI dapat mengenali pose tersebut dalam keadaan apapun, karena jelas dua pose tadi sangat berbeda. Kemudian ketika training prosesnya, AI mendeteksi ada titik-titik
penting pada tubuh saya, seperti tadi titik-titik biru itu untuk mendeteksi seperti apa posenya. Seperti tadi di wajah itu untuk pose tangan yang love, untuk yang di tangan itu pada lengan-lengannya itu ada. Nah, dari situ AI akan pelajari pola-pola titik-titik tersebut untuk membedakan mana pose tangan lurus dan mana pose dari tangan love. Karena ketika tangan love ada wajah, tetapi ketika tangan lurus tidak ada. Jadi itu membuat AI mudah untuk mengenali polanya. Nah, ketika diuji secara langsung ternyata benar, menunjukkan presentase yang sangat-sangat baik. Karena ketika saya melakukan tangan lurus yang benar-benar memiliki presentase itu hanya tangan lurus. Ketika tangan love dia tidak menunjukkan datanya, dia tidak menunjukkan data, tapi ketika saya menunjukkan gerakan tangan dengan love sebelah sini, ternyata AI-nya mengenali bahwa bisa 50-50 ya, 50% kurang lebihnya, karena memang ada dua pose di situ yang saya tunjukkan seperti itu. Jadi sehingga presentasenya jika saya menampilkan tangan dengan love itu presentasinya bisa 50-50 atau kurang lebih sama, karena memang saya menunjukkan dua data yang sama yang telah saya masukkan ke dalam data sebelumnya. Jadi AI-nya untuk yang pose dia gampang untuk memahami gaya apa yang saya lakukan seperti itu dari data yang saya masukkan. Terima kasih.